Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Cikaret Jaya, Bapak Asep Kusnadi. Yang saya hormati segenap keluarga besar Bapak dan Ibu Guru SDN Cikaret Jaya, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang bertempat di SDN Cikaret Jaya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan memandu acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat penutup sekaligus doa. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Cikaret Jaya kepada Bapak Asep Kusnadi SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dalam situasi yang hujan rintik ini tidak mengurangi satu rencana atau satu kegiatan yang akan kita selenggarakan pada pagi ini. Untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya sehingga perencanaan kita kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Di sini sebelum saya membicarakan kepada inti permasalahan, cuma mengingatkan saja di saat-saat sekarang ini kita sedang banyak satu kejadian, di antaranya penculikan anak, dan itu berlaku, ya. Dan di sini kita semua di sini kita harus lebih ekstra waspada kepada putra-putri kita di SD Cikaret Jaya dan di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa diinformasikan kepada grup kelasnya masing-masing agar orang tua, terutama yang kelas rendah ya, kelas 1, 2 gitu ya, sehingga kita apa yang kita harapkan tidak terjadi sesuatu di SDN Cikaret Jaya ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu ada yang saya
akan sampaikan kepada Bapak Ibu terkait pemberitaan workshop yang seharusnya di bulan Desember kemarin itu memang tidak wajib, tapi itu suatu keharusan gitu ya Ibu ya Bapak. Itu kan salah satu meningkatkan kompetensi Ibu Bapak Ibu ya, begitu. Nanti ada lagi di bulan Desember, saya mungkin agak sedikit tegas menginstruksikannya, terutama bagi yang sudah PNS, yang sudah sertifikasi gitu ya. Adapun dengar teknik pemberangkatannya, ada yang seluruh PNS, ada yang sebagian, itu bisa kita masalahkan. Yang penting ada satu kegiatan seperti itu, kita dapat mengikutinya, gitu ya. Di samping untuk peningkatan kompetensi Ibu Bapak ini, selain Ibu safety, dan kita dapatkan dari hal seperti workshop yang diadakan oleh kolaborasi antara pengawas dan K3S, gitu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya terkait dengan kegiatan pada hari ini, kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu kita akan menyampaikan suatu materi, yaitu melalui Bu Septi. Terus sebelum saya menjelaskan, Bu Septi ini calon guru penggerak, masih calon. Karena memang kenapa saya katakan calon, karena Bu Septi ini masih melakukan pelatihan pendidikan yang kurang lebih 9 bulanan, begitu ya, yang kurang lebih 9 bulanan. Nah, di situ Bu Septi akan diberikan satu materi, apakah pelatihannya, apakah karyanya dan sebagainya, itu pembekalan buat calon guru penggerak. Nah, nanti setelah selesai, apakah Bu Septi guru calon bergerak ini dinyatakan lulus atau tidak, itu tergantung kepada isi Bu Septi sendiri ya. Untuk itu mari kita sebagai rekan, kita mendukung Bu Septi agar pelaksanaannya dalam calon guru penggerak ini agar diberikan kelancaran, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan ini. Terus manfaat dari guru penggerak, saya tidak perlu uraikan, sudah tahu semua apa sih itu manfaat setelah mereka mendapatkan sertifikasi dengan jumlah jam 306 JP. Satu keistimewaan dari guru penggerak ini, yaitu ada prioritas, ada satu prioritas menjadi kepala sekolah, gitu. Itu memang diprioritaskan. Tapi sekali lagi kita jangan dulu berpikir ke sana ya Bu Septi ya. Kita jalani saja dulu yang apa yang menjadikan saya memberikan satu motivasi kepada Bu Septi agar selalu semangat ya, selalu mempunyai kemauan yang tinggi, niat yang tinggi, sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Septi bisa berjalan lancar. Itu saja dari saya. Selamat, dan sekolah kami di sini Cikarang Jaya akan mendukung sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan tentang guru penggerak ini. Sekali lagi dari saya tidak panjang lebar, sedikit singkat, tapi mungkin tidak mengurangi rasa hikmat daripada pelaksanaan kegiatan ini. Dari saya cukupkan saja sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Asep Kusnadi, atas sambutannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita sebagai guru untuk bisa mencontoh semangat dari Bu Septi ini ya. Karena
memang terlihatnya tidak mudah menjadi calon guru, ini baru calon ya, calon guru penggerak. Tapi apa yang sudah dilalui oleh Bu Septi ini, saya yakin pasti banyak yang Bu Septi sudah korbankan, yang Bu Septi sudah lakukan, yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa doakan Bu Septi mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kemudahan atas apa yang diusahakannya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian materi oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Septi Kadarwati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Cikarang Jaya, Bapak Asep Rusdani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Cikarang Jaya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu untuk acara penindasan modul 1.4 ini. Berdirinya saya di sini bukan karena saya hebat ya Bapak Ibu, bukan karena saya pintar atau bukan karena saya menggurui Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Tapi kita sharing di sini untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama menambah wawasan. Jadi mohon maaf dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di acara ini. Di modul sebelumnya saya mau menjelaskan di calon guru penggerak ini, di modul 1 ini ada 4 Bapak Ibu. Modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dari PMM itu di topik 1 itu udah jelas, di situ udah. Saya waktu ikut guru penggerak belum tahu apa modul 1, dan Bapak Ibu ternyata udah diisi sampai aksi nyata, itu udah hebat banget karena udah paham tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah kemudian modul 1.2 visi-misi peran guru penggerak, modul 1.3 visi-misi dan sekarang yang harus diimbaskan adalah modul 1.4. Nah, di modul 1.4 ini kita akan belajar banyak ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Yang akan kita pelajari ini ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 positif kontrol. Dan keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini tujuan dari materi pertama ini. Sebelumnya gini Bapak Ibu, kita hadir di sini sama kita hadir di kelas dengan anak-anak kita ya. Apa sebelum kita ke materi kita bikin kesepakatan kelas yuk? Iya. Ayo kita biar biar nggak tegang nih. Kelihatannya saya jadi ikut tegang juga. Betul. Nah kira-kira kesepakatan kelas ini apa aja ya Bapak Ibu ya? Apa menurut Bapak Ibu ini? Ketika ada yang berbicara nanti bisa bergantian ya. Berarti memberi kesempatan yang lain untuk berbicara juga, atau tidak mendominasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada kesempatan untuk berbicara dipersilakan. Kemudian yang kedua apa ya? Menghormati perbedaan ya Bu ya. Yang kedua menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga ini berpartisipasi aktif. Nanti mudah-mudahan teman-teman di sini Bapak Ibu guru hebat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Yang keempat, kalau HP di silent gimana? Boleh nggak? Silent HP, oke, sip. Nah, berarti kita masuk ke materi pertama ya Bapak Ibu ya. Tujuan materi pertama ini, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan
yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya waktu pas masuk ke modul 1.4 ini sudah ngobrol sama Putri karena saya sering diskusi sama Putri. Nah, kemarin ada tugas memang yang kita berdua ya Putri ya, sambil ototnya keluar banyak tenaga. Nah, sekarang ini tidak harus dipaksa secara fisik. Nah, kita coba yuk Bapak Ibu, kira-kira nih ya, ketika Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang itu tuh Bapak Ibu jaga, berharga sekali. Nah, Bapak Ibu genggam, kemudian genggaman ini akan Bapak Ibu pertahankan erat-erat gitu. Jadi ketika ini kita bisa berkolaborasi ya. Jadi yang sendiri bisa berdua, entar atau bertiga, nanti saling merayu, boleh merajuk, boleh merayu, boleh kasih uang juga nggak apa-apa. Nah, itu gimana caranya itu bisa terbuka? Saya beri berapa ya? 7 menit ya Bapak Ibu ya. Siap ya sekarang ya? Oke? Yuk kita mulai. Ayo cari pasangannya Bapak Ibu. Kira-kira ini yang ada di tangan saya, kira-kira bisa terbuka nggak? Bapak kepala sekolah boleh ya saya ya? Oh iya boleh. Oke, yuk. Kira-kira Pak Ibu bosnya saya ambil saya masalah berharga yang ada di dalam kepala Bapak Ibu. Nggak boleh, nggak boleh. Saya kasih uang ke Bapak 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kita tidak boleh. Kalau memang diizinkan saya buka. Tidak mengizinkan. Ayo Bapak Ibu, sekarang kira-kira ada nggak yang yang itu yang boleh dibuka sama temennya? Bu Isa bisa? Udah? Oh, dia malah main fisik ternyata. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang saya bertanya nih, kira-kira ada nggak tadi yang dari teman-teman kita ini yang membuka kepala tangannya, mempersilahkan? Ayo deh, nggak apa-apa gitu. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Apa ya? Kenapa? Atas dasar apa tidak membolehkan? Putri boleh sharing. Ayo Putri. Putri kalau diatur makan aja. Ya. Alasannya jika kita memiliki mungkin pendirian yang teguh nggak bisa digoyahkan lagi. Terus sih. Bisa? Siapa yang lain? Bukan saya 100.000 bukan. 500.000. Iya. Jadi ketika kita tidak berkehendak untuk membukanya, berarti kita tidak akan bisa memaksa untuk orang lain untuk membuka kepala kita ya. Atau sebaliknya, orang lain pun sama ketika kita sudah merajuk, sudah merayu berbagai cara. Kalau misalnya dia tidak mengizinkan untuk membukanya, dia juga tidak akan membukanya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ada teori kontrol. Teori kontrol itu dari dalam diri kita sendiri ternyata ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian miskonsepsi teori kontrol dari William Besser. Yang pertama, ilusi guru kontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif dan bermartabat. Nah, ilusi bahwa yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kebanyakan kita di sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya guru sama murid, selesai, ikuti kata saya, seperti itu ya. Tapi ternyata itu hanya ilusi. Kalau muridnya tidak berkenan mengikuti gurunya, ya tidak bisa. Nah, Stephen Covey menjelaskan prinsip center leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda mengubah dunia. Ubahlah bagaimana Anda mengubah dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah sama. Tapi untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Iya. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan hal yang sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya bagaimana Bapak Ibu? Kita berusaha iya, betul, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, paham ya? Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, untuk teori kontrol, model berpikir menang. Nah, tujuan disiplin positif ini apa sih? Yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Makna kata disiplin. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, masih definisi merdeka nih menurut Ki Hajar Dewantara. Ini bahasa Jawa ya, jadi kalau misalnya salah-salah nih saya jadi ngeri nih. Artinya, sangat Pak Wika bisa baca ya Pak Wika ya. Nah, kalau misalnya artinya saya bisa, tapi kalau misalnya untuk bahasa yang saya takut. Nah, ini bahasa Jawa kuno ya. Kalau bahasa Jawa kuno itu kan dia kiasan, jadi ungkapan itu tidak sebenarnya Pak. Jadi kita harus bicara juga dari dulu ada bujangga zaman dulu ada Empu Sedang Panul itu selalu begini bahasanya. Ini kalau bahasa Jawa biasa bukan begini, ini bahasa sastra. Saya coba ya. Itu mardika iku jarwana, noramung lepasin pangre, nyeng uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Nah itu jadi gini loh. Ini bahasa Indonesia kok agak beda ya? Oh gitu. Iya, agak beda. Tapi nggak apa-apa sih. Iya, ya tapi sebenarnya itu ini tuh maknanya itu kemerdekaan itu bisa terjadi kalau jiwa kita itu kuat dan mandiri. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Pak Wika. Oke. Nah, selanjutnya disiplin menurut Dian Gosen. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau murid pengikut ya. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dirinya ya Pak, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, pasti kita juga punya ya nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri kita sendiri. Nah, menurut William Glasser pada teori kontrol, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, Dian Gosen mengatakan bahwa dengan
mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada 6 organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau di kita profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu ya, walaupun kita belum kurikulum merdeka, tapi kita akan dan pasti nilai-nilai kebajikan ini akan kita tanamkan ke anak-anak sehingga nantinya akan menjadi karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila itu apa aja sih nilai-nilai kebajikannya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gitu ya? Oh ya, Pak Wiwi, oke, siap. Jangan mau. Iya, jadi ada beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Nah, organisasi yang kedua IDO Primary Learners Program PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, organisasi yang ketiga, ini saya ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, banyak sekolah-sekolah IHF ya. Biasanya itu yang TK karakter, SD karakter, biasanya pakai IHF nih. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ada lagi, saya bikin 6 contohnya. Nilai-nilai kebajikan dari petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, lifelong willingness and life skill. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, bekerja sama, keberanian, keingetahuan usaha, pengusaha, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, organisasi yang kelima dari 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Mr. Borga, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan kebaikan. Nah, yang terakhir, nilai-nilai kebajikan dari The Virtue Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, integritas, kebahagiaan, keadilan, dalam hati, kesetiaan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, banyak sekali ya, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tengah rasa, gotong royong, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, berprinsip, bersahaja, ketergantungan, kedamaian, keteguhan hati, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, sekarang kira-kira nih Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita apa ya? Atau kita sepakat aja nih sama dengan ini profil pelajar Pancasila, karena kita akan ke situ nantinya. Iya ya Bapak Ibu ya. Nah, iya. Kira-kira bisa ditambah nggak? Kayaknya bisa ya nanti ya kita, maksudnya gini, dengan nilai profil pelajar Pancasila aja kita akan mencoba supaya anak berkarakter dan nantinya akan menjadi karakter baik itu muncul dan anak-anak juga bisa terlihat bahwa ada perubahannya ya Bapak Ibu. Nah, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada apa di dalamnya? Nah, Gary Moser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, 3
perilaku manusia menurut Diani Dosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba deh, Bapak Ibu pernah nggak nih ada dalam situasi yang mana Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan? Nggak perlu dijawab deh, ini mah dalam hati aja ya, kita coba ya. Nah, yang menyakitkan buat Bapak Ibu, bahkan bertabrakan dengan penghargaan orang lain, tapi kita tetap melakukannya gitu. Kenapa? Nah, kalau saya ada dan saya jawab di dalam hati, pernah ada dalam situasi bahwa saya itu sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi saya lakukan, dan itu sebenarnya bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain gitu. Nah, mungkin apalagi sekarang usia rentang waktu dari 0 sampai misalnya saya 39 tahun, pasti ada hal-hal yang yang saya lakukan yang di situ sebenarnya kok saya melakukan ini sih gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, sudah dijawab dalam hati ya. Saya lanjutkan, oke? Nah, hukuman penghargaan. Kita baca sama-sama kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno nih menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva yang tergagap malu luar biasa dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tadi, apa yang Bapak Ibu ini setuju nggak tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Coba tadi kan Ibu mengutip William Jaser ya. Coba scroll ke atas deh. Kita ada hubungannya tuh tadi. Oke, kalau Tadi yang nomor 1 ya. William Jaser. Saya sempat melihat ada kutipan dari William Jaser. Karena William Jaser ini kan seorang psikiater ya. Berkebangsaan Amerika. Jadi dia itu pasti punya kutipan yang aneh ke situ. Coba. Oke. William Jaser. Nah, ilusi guru mengatur murid ada kan? Iya. Nah, jadi guru tadi berilusi gitu loh, ilusinya tapi jangan negatif gitu. Enggak boleh santai aja. Ini tadi kan William Jaser mengatakan kontrol kan, berarti seorang itu belum bisa ya, berarti kontrolnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kenapa tadi kena hidungnya si siapa tadi? Ya, Pak Suruh Iva. Nah, itu tadi intinya dari sini. Ya, ilusi Ini kan. makanya Ini kan miskonsepsi ya. ya, William Jaser kan seorang psikiater, paham bener dong dia gini kan, mengkonsepkan suatu, dia bisa menulis seperti ini karena pengalaman gitu lah. Akhirnya guru tadi, makanya guru itu banyak harus bisa seperti ini, maksudnya William Jaser. Iya, tapi ini miskonsepsi Pak. Iya, Oke. Lanjut ya Pak ya, yang tadi Iva ya, kita kita kupas tuntas kenapa Iva seperti itu. Memang banyak pendapat terserah dan sampai mana nih? Belum. Nah, ini ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama dulu deh. Apakah menurut Bapak Ibu itu tindakan Pak Seno terhadap Iva itu setuju atau enggak? Ada nggak? Oke, Putri, kenapa tidak setuju? Kenapa? Kalau menurut saya karena tindakan Pak Seno itu mempermalukan muridnya gitu, membuat murid-muridnya menjadi down. Kalau menurut saya Menjadi dan apa ya? Minder ya Bu? iya. Melukai mental. Iya. Kedepannya ya. belum sampai melukai mental. Karena itu di depan kelas ya. Ya, lama-kelamaan. Nah, Mentalnya tuh dia. Kalau untuk anak yang mentalnya kuat mungkin biasa aja. Gimana kalau Ivanya itu mentalnya nggak sekuat itu? Iya betul. Pasti down, depresi.
depresi, nggak mau sekolah dan Iya. seterusnya. Oke, bagus. Bagus sekali, terima kasih Putri. Nah, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA ini sebuah hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman atau konsekuensi? Berarti itu mah hukuman. Belum sampai hukuman. Oke, menurut Pak Hal ini itu hukuman ya? Menurut Pak Wika itu Belum sampai hukuman. konsekuensi. Oke, ya, nggak apa-apa. Kita menghargai pendapat ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, Mati. Harus bersama. dan restitusi. Nah, hukuman itu lihat Bapak Ibu ya perbedaannya. Yuk kita simak. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Nah, berupa fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Nah, sampai sini kita sudah paham? Beda ya. Oke. Nah, sekarang ini restitusi. Restitusi ini program disiplin positif ya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau ini nih dihukum atau penghargaan menurut Alfie Horn. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Masih menurut Alfie Horn, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang menurut Alfie Horn. Nah, penghargaan biasanya kita suka kasih reward ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih dengan kasih reward ke anak-anak ini? Pengaruhnya ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya gini, kalau misalnya jangka pendek mungkin kita bangga, anak dikasih reward, dia baik, dia mengikuti apa yang kita mau. Nah, kalau jangka panjang, kalau misalnya kita memberi terus menerus, nah itu jadi motivasi dalam dirinya kurang. Jadi karena ngikutin terus apa yang belum karena Allah. Iya, bukan karena kita. Jadi bukan karena intrinsi dalam dirinya ya Bapak Ibu, karena ada sesuatu. Nah, penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena jika melakukan suatu karena penghargaan, maka kita bersiaplah kecewa. Ya, karena kalau misalnya kita tidak mendapatkannya, ya suatu saat mungkin kita tidak melakukan hal yang sekuat seperti sekarang. Nah, penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya gini, di dalam kelas nih, kita memberikan anak reward kepada benar Bapak. Jadi ada dampak ya terhadap teman-teman yang lain. Bisa jadi dia merasa, begitu aja, kok saya enggak dendam kepada temannya, malah yang diberi penghargaan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga karena kan pembelajaran itu kan kita harus menghargai perbedaan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Multiple intelligence-nya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan sama dengan menghukum. Karena ini sama-sama mengendalikan orang,
memberdayakan orang lain. Motivasi dari dalam diri. Contohnya gini, ketika kita ada di kelas rendah, maksudnya di kelas 1, mungkin anak itu merangkai huruf menjadi kata dan menemukan kata itu baru ada bahagia banget. Oh, kita lihat binar matanya, saya bisa baca gitu. Itu pertama kali. Tapi ketika dia sedang merasakan kebahagiaan yang begitu sangat besar dalam dirinya, kita beri hadiah. Nah, apakah itu tidak merusak kebahagiaan dia secara alami? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sama satu suara sekarang udah mulai. Tujuan segitiga restitusi. Nah, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu nih. Sisi pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya pada saat menstabilkan identitas nih, kita bertanya nih sebagai guru, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak menghakimi, ya kan? Jadi kita juga menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian masuk ke sisi 2, validitas tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Motivasinya kan? Berarti dasarnya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di sisi 2, validasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi 3, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bu. Segitiga restitusi yang dimaksud. Nonton dulu yuk Bapak Ibu. Yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan
disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar paparan bahwa segitiga restitusi ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu apa? Misi pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini saya akan memberikan Bapak Ibu, memberikan skrip. Nah, nanti Bapak Ibu cari di mana sisi-sisi segitiga restitusi itu dari kasus yang saya berikan. Ada Pak, saya buka lagi. Mana lo gitu itu Ini kita berkolaborasi juga, nggak apa-apa Pak. Bekerja sama dengan teman di belakang atau di depan. Isi ya, isi juga boleh. Nah, boleh Bapak Ibu silakan.
Ini kurang nih Ustaz, ya kata matahari agak kurang nih saya. Aduh. Kan, jangan, nggak kelihatan. Nah ini dia nih, validitas. Ini di ngapain seperti? Itu kan di belakang ada Pak. Tugas Apa ya? Bapak adalah tentukan mana atau apa yang dikatakan. Tentukan mana atau apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira itu yang mana tuh? Yang Pak Joko ucapkan itu. Baru dia nyampe. Boleh berkolaborasi dulu, Bapak. Ada yang sudahkah? Bacanya belum beres. Oh, sudah sudah ditunggu. Ada. Sudah oke, Bu April. Atau bulan ini boleh dibacakan mana yang masuk menstabilkan identitas, mana yang masuk validasi tindakan yang salah. Ayo Bu Adi, silakan Bu Adi. Menstabilkan identitas. Pak Joko. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan. Makanya begitu. Validasi tindakan yang salah. Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian memang merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian mendapat masalahnya. Menanyakan keyakinan. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Ya baik, terima kasih Bu Adi. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Segitiga restitusi sudah ketemu ya sama Bu Adi. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam sociology. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Untuk bertahan hidup itu fisiologis ya Bapak Ibu ya. Kesehatan, makanan, kasih sayang itu lebih ke sosial, psikologis. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu kompetensi kita ya. Kebebasan, akan pilihan dan kesenangan untuk merasa senang, biasanya tertawa, bahagia, gembira. Nah, selanjutnya, saya di sini ada kuesioner Bapak Ibu. Nah, kira-kira gimana sih kebutuhan kita yang merasa kurang atau sudah terpenuhi itu? Bapak Ibu di sini saya berikan dulu, nanti saya jelaskan. Ini tinggal dibaca sambil dilihat aja.
Udah aja sambil berikan. Nanti kita skor bersama. Nah, jadi di situ saya sudah bagikan kuesioner berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikut. Kategorinya adalah nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40. Nanti skornya begini ya Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 10 skornya berapa? Di sini. Jadi skor dari nomor 1 sampai 40 ya Bapak Ibu. Karena ada kategorinya 1 sampai 10 saja. Kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai dengan 40. Jadi ada 4 kategori. Ini Bu. Nomor 1 sampai 10 skornya berapa Ibu? Nah, nomor 11 sampai 20 skornya berapa? Begitupun selanjutnya 31 sampai 40 skornya berapa? Nah, ketika Bapak sudah menjumlah ini semua, nanti di mana yang lebih besar, berarti di situ sudah terpenuhi. Udah, oke Putri. Putri boleh sharing ke kita. Kira-kira Putri sendiri di mana yang lebih tinggi dan di mana yang kurangnya? Itu aja sih. Lebih tinggi yang lebih tinggi di nomor 31 sampai 40. Yang kurang di nomor 11 sampai 20. Oh, berarti kekuasaannya. Yang lain boleh sharing? Pak ini sudah? Pak Wika sudah? Sudah. Nilai dari 1 sampai 10 itu berapa poinnya? 11 sampai 20 berapa? 1 sampai 10 40. Jadi yang paling tinggi yang mana Bu? Antara tempat itu? Yang ke 1 sama ke 4 sama 40. Berarti itu sudah terpenuhi, berarti kasih sayang dan rasa diterima sama kesenangannya. Ya, seperti itu Bu. Terus yang paling rendah yang kedua 28. Yang paling rendah kekuasaan berarti. Oke, seperti itu ya. Bapak Ibu seperti itu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut
Dr. William Glaser dalam buku Swiss Theory. Kita simak bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Ternyata anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Sama, kita semua punya dunia berkualitas ya. Nah, contohnya aja misalnya saya di handphone saya ada beberapa galeri foto yang saya simpan dan ada juga yang saya harus buang. Nah, itu seperti itu dunia berkualitas. Anak-anakku sama, memiliki dunia berkualitas dari dia sejak lahir sampai sekarang. Nah, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi disposisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu apa aja sih? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir kelima itu manajer. Kita tonton lagi ya Bapak Ibu ya, agar lebih dapat bisa memahami. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Iya, Yola. Naren! Iya. Cuma posisinya yang berbeda Pak. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa bersalah ya Bapak Ibu. Naren. Posisi
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
usahakan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tadi adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, ternyata saya menyadari bahwa ketika saya belajar ini, saya salah. Biasanya saya menggunakan posisi sebagai teman. Ternyata itu ada gagalnya. Nah, Bener, manajer ya. ya yang benar manajer. Nah, untuk sebelumnya Bapak Ibu kita sudah menyimak bahwa 5 posisi kontrol itu ada kata-kata ya yang diucapkan guru ya, itu terlihat jelas bahwa seperti ini itu adalah posisinya berarti manajer, teman, pemantau. Nah sekarang saya mau coba nih pendalaman Bapak Ibu. Saya akan memberikan tabel. Nah kira-kira siapa yang mengatakannya ini? Boleh kalau kita dibaca kemudian diisi. Bapak boleh baca belakang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi apa ya Bu Bapak? Oke siap, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya kan biasanya suka dikasih tuh stiker bintang. Oh jadi kalau stiker bintang berarti kan ada motivasi dari luar kan?
Harus dampingi ya. Berarti apa dong? Bisa memantau ya? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Menghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Oke, paham ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di materi ini tujuan pembelajarannya adalah dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang tertuju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya kita membuat peraturan ya. Nah, sekarang mencoba belajar tentang materi keyakinan kelas yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas ini, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa kisaran antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas saya ya Bu. Nah, anak-anak disuruh nulis apa sih keinginan dia untuk kelasnya, bagaimana gurunya. Jadi itu sama juga penilaian kita, dan kelas impian mereka tuh seperti apa, pembelajaran yang menyenangkan buat mereka seperti apa. Dan anak itu ternyata menulis di kertas-kertas yang sudah saya berikan, kemudian ditempel. Nah, dari sini nanti mereka menemukan ide-ide untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas saya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas 5B. Nih, satu, kami membuang sampah pada tempatnya. Nah, prinsip nilainya adalah mencintai lingkungan. Ini anak sendiri yang menemukan Bapak Ibu. Saya hanya memandu. Nah, yang kedua, kami melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang ditugaskan dengan semangat. Berarti nilainya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kami menghormati semua orang dan barang miliknya. Nilainya adalah menghormati dan menghargai. Keempat, kami berbicara dengan sopan dan jujur. Sopan dan jujur nilainya. Kelima, kami bijak dalam bersikap dan bertindak dan seterusnya ya.
Nah, ini prinsip nilainya, ini keyakinannya, dan disepakati. Cara menyepakatinya kemarin anak-anak juga bilang, "Bu, aku nggak bisa tanda tangan." Ya udah, gimana nih caranya ya? "Bu, pakai cap jempol aja." Oh iya, boleh. Semua ide-ide itu datang dari anak-anak ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita saja yang memfasilitasinya. Kemudian kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelasnya, yang pertama adalah kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contoh tampak sepertinya adalah datang tepat waktu, terlihat ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat, sudah tidak ada lagi. Jadi kedepannya semoga ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua tampak sepertinya menyapa teman dengan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjamkan atau mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak sepertinya adalah acuh terhadap teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Nah, kemudian kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas yang kedua adalah tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Nah, kita harus paham bahwa murid juga sama memiliki tugas yang berbeda dengan kita. Nah, guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai. Murid tugasnya belajar mencoba menghasilkan yang terbaik dari dalam dirinya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, merapikan barang-barang murid dan sebagainya. Murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas saya. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan dengan baik. Semoga dapat kita semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini mau sama-sama sharing. Saya sangat bersyukur punya teman yang memberi support besar kepada saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ketika dalam penyampaiannya saya banyak kekurangan, kesalahan kata, tutur kata yang kurang sopan, perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septi Kadarwati yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu untuk kita semua. Bagaimana Bapak dan Ibu, cukup puas untuk hari ini? Ya. Ada lagi, kalau misalnya pengibasan ini baik nih, kalau misalnya pengibasan ini kurang berkenan, Bapak Ibu boleh gini. Tapi kalau misalnya pengibasan ini baik dan bisa dilanjutkan, Bapak Ibu boleh gini. Ayo silakan, 1, 2, 3 mulai. Ini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan sekali buat kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama. Kita saling belajar, kita saling sharing ya tentang pengalaman kita belajar dan mengajar. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara pada hari ini juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.